前辈是来送礼的。已破法。真灵！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Sekali lagi Mimin peringatin kepada kalian di hari Sabtu ini bakal menjadi tamat untuk season 3 Wan Jie-tujun atau Lord Ling Feng. Jadi tamatnya di episode 330 buat season 3-nya ya. Untuk info apakah ada lanjutan season 4-nya, Mimin masih belum ada infonya sama sekali. Terus katanya ada tambahan episode apa enggak? Ya Mimin juga belum ada infonya guys. Bener-bener nih masih nihil nih. Tapi kalau nanti sudah mendapatkan informasinya akan Mimin kasih tahu kok, jadi kalian tenang saja ya. Kalau semisal udah tamat ya kita hanya bisa nunggu lagi update season 4. Sedih sih tapi mau gimana lagi guys. Oke, di part 293 hari ini seru banget. Karena kita semua akan melihat pertarungan para anak buahnya Wushuang melawan leluhur klan Banteng itu bakal makin sengit. Apakah ini bakal menjadi fenomena kehancuran dari klan Banteng yang lucu ini? Kalau kita melihat part kemarin nih, itu udah seru banget guys. Para anak buahnya Wushuang mulai beraksi dengan menyerang klan Banteng menggunakan harta seruling. Terjadilah perang besar di sana yang bahkan pemimpin klannya itu nggak sanggup melawannya. Leluhur Banteng pun kesulitan guys. Tanpa disangka, Ling Feng berusaha menembus hukum kehendak dunia yang menekan kultivasinya. Nah kita nggak tahu nih, ketika semua hukum itu dilepaskan, apakah ranahnya bakal meningkat 2 kali lipat atau ya masih segitu-segitu aja. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Pertarungan sang leluhur Banteng melawan anak buah Wushuang semakin sengit. Harta seruling dia tiup. Ribuan serangan pun dilancarkan guys. Itu berhasil melukai leluhur Niupi. Bahkan suara dari seruling itu membuatnya lainnya pusing kelayangan, tidak bisa melawan. Ketika sang musuh melancarkan serangan Phoenix hitam raksasanya tiba-tiba keluar. Muncullah topa raksasa yang menghancurkan serangan itu dan membuat si musuh langsung mundur. Ternyata itu adalah ulah dari tetua Chongshan yang kemarin kita curigai sebagai orang jahat guys. Apakah beneran jahat kita bakal tahu nanti. Tentu leluhur Niupi kaget melihat Chongshan mendapatkan harta tertinggi dari klan Banteng mereka. Yes, setelah Chongshan memegang kipas besi ini, dia mendapatkan kekuatan 9 hukum abadi yang sangat kuat dan seketika memasuki ranah abadi surgawi. Maka auto senanglah para pasukan Banteng ya kan. Kalau seperti ini maka mereka tidak perlu takut lagi kepada para musuh. Para musuh ini sudah menyerang klan Loshan dan sekarang menyerang klan kita. Sepertinya bakal ada perang besar di masa depan. Nah disinilah leluhur Niupi menceritakan guys. 300 tahun yang lalu, Kaisar Phoenix Dunia Nether alias Ye Wushuang merobek segel dunia di sana lalu mendatangkan kekacauan di alam abadi mereka. Untungnya waktu itu kedua leluhur dari kedua klan yang sudah mencapai ranah setengah langkah dewa abadi membakar masa hidup mereka untuk memanggil roh kuno dan menghentikan kekacauan tersebut. Nah sekarang Kaisar Phoenix Nether lagi-lagi mencoba membuat kekacauan lagi nih. Jadi sepertinya mereka harus kerjasama dengan klan Loshan. Sementara itu Dewi Loshui, dia mencoba mengintip area terlarang klan Iblis Banteng. Tapi sayangnya tidak bisa karena di tempat itu tertutup oleh formasi khusus. Jadi dia pengen melihat fenomena Chongshan guys yang mengambil harta kipas besi. Karena di satu sisi, dia tuh masih kurang percaya sama Chongshan ini. Tuh kan, kita juga masih belum boleh percaya sepenuh sama dia guys. Di sisi lain, bawahannya Wushuang sudah menyiapkan formasi besar untuk atasannya bertindak.
Jikalau ini berhasil, maka Wushang menjanjikan bakal membantu mereka semua hidup panjang umur abadi. Auto senanglah mereka, apalagi Wushang mengatakan kalau kalian akan menjadi penguasa baru di alam abadi ini. Wah. Ternyata dia memulai perang untuk menguasai seluruh alam, guys. Makin dekat aja perang besarnya nih. Kira-kira Ling Feng ngapain dia? Oke, kita berpindah ke tempat Lord Ling Feng. Dia masih sibuk menghisap kekuatan energi yang ada di sana. Dan hari ini, dia bakal menguasai hukum api. Metode 1000 jalan tau, hanya api yang tidak bisa padam dan tuar. Ledakan api pun terjadi. Lin Auto heboh melihat kehebatan sang ayah karena nyatanya ayahnya mau terobos sampai ke ranah abadi sejati atau setara dengan True God, guys. Mantap. Kalian bayangkan tuh, dari ranah Shatter Void naik ke tingkat Void God, lagi-lagi naik lagi sampai ke True God. Makin overpower udah ini mah. Dewi Lo Shui menyaksikannya senang dia. Gak sia-sia usahaku ya, hehehe. Ling Feng juga melanjutkan metode gunturnya. Dia pancarkan petir ke atas langit, menciptakan kesengsaraan surgawi yang langsung menyambar ke tubuhnya. Nah di sini Ling Feng mencoba mengkombinasi atau menyatukannya dengan hukum api, guys. Tapi hukum guntur tiba-tiba menghilang seakan-akan menolak penyatuan ini. Senior naga pun muncul menjelaskan, setiap metode elemen memiliki perbedaan. Jadi sangat sulit kalau mau digabungkan atau disatukan. Tapi bagi Ling Feng, sulit bukan berarti tidak bisa. Pasti ada cara nih. Nah barulah senior naga jelaskan, Ling Feng harus menekan hukum yang pertama dengan energinya. Lalu hukum yang kedua diperkuat dan disatukan secara paksa. Jadi contohnya gini, guys. Hukum petir itu dia lemahkan dulu menggunakan kekuatannya. Baru nanti hukum api dia perkuat, biar bisa disatukan secara paksa. Tapi itu cara yang agak berbahaya sih. Jadi senior naga memberikan cara yang kedua, yaitu piringan giok penciptaan. Segera piringan giok pun dikeluarkan, Ling Feng melancarkan hukum guntur. Hukum petir menyambar ke tubuhnya, lalu dia masukkan ke dalam piringan giok penciptaan, guys. Setelah cukup banyak dah masuk, barulah Ling Feng serap ke dalam tubuhnya, lalu disatukan dengan hukum api yang ada di tubuhnya. Proses dibantu dengan piringan giok penciptaan dan tuar. Akhirnya berhasil, mantap. Benar kata Lord Ling Feng, gagal bukan berarti nggak bisa ya guys ya. Ingat kalian. Sementara itu, di tempat segel Kaisar Phoenix Nether, para penjaganya diserbu oleh serangan burung Phoenix kegelapan. Hanya satu yang selamat, sisanya dihabisi, guys. Waduh, sepertinya rencana Wushang sudah mulai menuju ke puncaknya nih. Kita pindah ke tempatnya Ling Feng, sang dewi yang kaget. Karena hanya dalam kurun waktu setengah bulan, Ling Feng menembus ranah sampai abadi sejati tingkat 9. Sungguh gila bukan? Kolam sucinya pun jadi tinggal sedikit, guys, energi dan tanamannya. Lama-lama habis nih sama Ling Feng nih. Si Dewi memberikan 2 botol cairan tingkat surgawi sesuai dengan janji. Dan dia meminta Ling Feng membantu melawan para musuh secepatnya. Tangkap semua orang jahat dan habisi mereka. Ling Feng di satu sisi merasa Dewi Lo Shui kayak kesal gitu, guys. Tapi dia gak tahu kesalnya kenapa nih. Kesal lah, semua energi dan tanaman di sini dihisap sama kamu sih. Hahaha, habis lama-lama. Tapi kayaknya Dewi Lo Shui kesal gara-gara mendapatkan berita kalau Wushang sudah mau keluar dari segelnya, guys. Sementara itu Wushang makin gak sabar nih mendapatkan garis keturunan tingkat dewa miliknya Feng Er. Jikalau berhasil pasti memasuki tingkat dewa abadi. Sudah sampai tingkat dewa abadi, maka nggak ada lagi yang perlu ditakutkan. Dia pun memanggil 4 seseorang raksasa bersenjata, guys.
Keempat sosok ini melancarkan serangan ke arahnya Feng Er, berusaha merusak pertahanannya. Sementara klan Banteng bersama Dewi Lo Shui pun datang menyerbu. Mereka harus bertarung melawan para bawahannya Wushong yang cukup kuat. Terjadilah pertarungan sengit di sini. Sang Dewi melancarkan serangan hukum air, yaitu teknik bintang air. Seketika serangan-serangan para kroco pun dihilangkan guys. Tetapi ini masih belum selesai. Dia mengeluarkan lagi rantai-rantai yang lebih banyak, bahkan lebih kuat. Itu pun masih bisa ditahan oleh Dewi Lo Shui. Namun sial guys, gara-gara dikepung dari segala arah, serangan itu akhirnya berhasil membuat tubuhnya terikat oleh rantai-rantai kegelapan. Kacau ini ya, tapi gak heran. Itu adalah formasi Kaisar Dunia Nether yang kekuatannya setara setengah langkah Raja Abadi. Sang jenderal pun ditekan sedemikian rupa guys. Disinilah klan Banteng bakal beraksi. Semuanya melancarkan kekuatan darah mereka untuk memanggil sosok roh garis keturunan. Cuman roh garis keturunan, kalian bakal menjadi makanan kekuatan untukku, menerobos ke tingkat dewa abadi, kata sang bawahannya Wushong. Tapi tiba-tiba keluar. Leluhur Niupi ditusuk dari belakang oleh Chongshan guys. Tuh bener kan? Jahat dia. Wah. Akhirnya muncul juga muka aslinya yang berkhianat. Kelihatan deh busuknya deh. Awas aja ya, nanti tunggu Lord Ling Feng datang habis kalian. Cus deh, kan Ling Feng kita udah menerobos total 2 ranah tingkatan nih. Apakah dia sekarang menjadi berbeda jauh daripada sebelumnya? Yang pasti sebentar lagi dia bakalan muncul. Kita lihat saja spoiler cuplikan buat season 3 Lord Ling Feng. Kira-kira apa yang terjadi ya? Di episode terakhir ya guys. Nah, jadi nanti Dewi Lo Shui bakal mengeluarkan seluruh kekuatannya. Muncullah si sosok Wushong yang akan melawan dia. Tapi kekuatan Wushong terlalu tinggi, membuat dia dipentalkan dan tidak berdaya guys. Ketika Dewi Lo Shui mau ditangkap, muncullah Ling Feng kita yang menghalau semua serangannya. Lagi-lagi kau lagi ya, kata Wushong dengan penuh kekesalan. Akhirnya guys ya, ini menjadi babak penentuan sekaligus episode terakhir untuk season 3 Lord Ling Feng Wanjie Tujun. So, kita tunggu lagi untuk episode terakhirnya, semoga aja bukan ya. Mimi sih harapannya ditambah lagi kayak contoh Lord Sui yang kemarin. Tambah makin banyak sampai ketemu istrinya ya enggak guys. Selesai dulu buat part 293 Wanjie Tujun. Tunggu update-update selanjutnya dan pastinya cuman di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.